Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang proyek kami yang judulnya implementasi speak to text berbasis machine learning untuk voice command pada sistem operasi. Sebelumnya anggota kami ada saya sendiri sebagai Rizky Rizal, lalu ada Nafi, lalu ada Rahmat. Pada proyek machine learning ini, kelompok kami berfokus pada implementasi speak to text berbasis machine learning untuk voice command pada sistem operasi, bertujuan untuk membawa cara baru yang lebih efisien dan natural dalam berinteraksi dengan komputer, menghubungkan ucapan manusia langsung dengan eksekusi ke sistem operasi kita. Nah, pada tujuan penelitian kami menjembatani suara manusia menjadi tindakan komputer secara otomatis melalui sistem berbasis AI. Speak to text digabungkan dengan natural language processing dalam antarmuka web secara real-time menggunakan Streamlit. Yang pertama, implementasi STT membangun sistem speak to text AI yang presisi untuk transkripsi bahasa Indonesia. Yang kedua, penerapan NLP, penerapan natural language processing guna mengekstraksi dan mengenali maksud intens atau perintah dari ucapan kita. Yang ketiga, eksekusi otomatis, menerjemahkan intent menjadi tindakan fisik atau eksekusi langsung pada sistem operasi. Yang keempat, deploy di dalam Streamlit, menyajikan seluruh pipeline ke dalam antarmuka web dengan interaksi dan responsi. Lalu mengapa teknologi ini dibutuhkan? Cara berintegrasi dengan komputer mulai bergeser ke arah natural melalui suara. Di Indonesia, teknologi ini terkendala keragaman logat dan dialek. Kehadiran OpenAI Whisper menawarkan akurasi tinggi, namun rata-rata masih sebatas di ruang riset. Proyek ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut menjadi alat praktis yang bisa digunakan siapa saja. Tantangan saat ini, pergeseran interaksi, kebutuhan dari input fisik menjadi interaksi suara alami. Yang kedua, kompleksitas vokal, variasi aksen ataupun dialek dan noise menurunkan akurasi model speak to text tradisional. Yang ketiga, kesenjangan implementasi. AI mutakhir saat ini hanya terbatas di lingkungan eksperimen ataupun riset. Peluang AI dan otomasi pada proyek kami, yang pertama, ketangguhan model. Arsitektur OpenAI Whisper sangat tangguh terhadap dataset masif dan beragam. Yang kedua, efisiensi kerja. Kontrol operasi berbasis suara secara drastis meningkatkan aksesibilitas. Nah, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita membahas optimasi operasi STT menjadi pengembangan konteks dan integrasi sistem. Baik, next. Di sini ada 3 pilar masalah. Yang pertama itu adalah optimasi operasi. Dari sisi akurasi untuk mengenali bahasa Indonesia. Nah, bagaimana menekan tingkat word error rate atau WER pada model Whisper untuk bahasa Indonesia di lingkungan web. Yang kedua yaitu pemahaman konteks. Nah, dari sisi logika agar teks ini dapat dipahami maksudnya oleh komputer. Nah, itu kami di sini bagaimana merancang modul intent classification yang efisien untuk mengubah teks transkripsi menjadi struktur operasional. Yang ketiga itu integrasi sistem. Nah, dari sisi integrasi untuk menyatukan komponen kompleks menjadi aplikasi web Streamlit yang ringan. Nah, di sini kami itu bagaimana menggabungkan komponen STT dan NLP ke dalam platform Streamlit dengan manajemen sumber daya yang optimal. Next. Masuk ke sini itu cara kerjanya. Nah, untuk gambar di sini adalah gambaran besar dari aliran data sistem kami, yang mana suara pengguna tadi ditangkap lewat web, lalu dikirimkan ke mesin Whisper untuk diubah menjadi teks. Nah, teks kotor ini kemudian masuk ke model NLP sastrawi untuk dibersihkan dan dicari intentnya. Setelah maksud perintah itu diketahui, sistem memicu perintah operasional ke komputer. Nah, di gambar ini yang pertama itu input audio. Nah, kita itu akan merekam suara pengguna real time via antarmuka web. Nah, lalu setelah input audio tadi atau rekaman suara tadi dilangsungkan ke mesin STT atau Whispernya. Nah, konversi audio mentah tadi menjadi format text string. Nah, setelah itu
format format text string tadi masuk ke model NLP atau sastrawi, yaitu pemrosesan, cache folding, tokenization, dan stop word removal. Nah, setelah proses pemrosesan, lanjut ke eksekusi perintah. Nah, Streamlit tadi memicu fungsi otomasi sistem operasi target. Next. Nah, di sini ada teknologi yang kami gunakan. Eksperimen menggunakan Kaggle guna memanfaatkan GPU gratis. Nah, model otak menggunakan Whisper dibantu Librosa untuk audio dan sastrawi untuk mengenali struktur teks bahasa Indonesia. Pada tahap akhir, kompetensi sistem dirangkum dan dirilis menggunakan framework Streamlit agar mudah diakses lewat browser. Nah, untuk jenis teknologi yang digunakan di sini, yang pertama ada lingkungan dev-nya yaitu Python, Jupyter Notebook, Google Colab. Terus untuk deployment webnya, di sini kami menggunakan Streamlit Cloud didukung utilitas Webpack untuk rilis aplikasi web. Untuk pemrosesan audionya, di sini kami menggunakan Librosa untuk ekstraksi fitur dan manipulasi struktur file audio. Untuk pemrosesan teks atau NLP-nya, Sastrawi dan NLTK untuk streaming dan pembersihan teks lokal. Nah, di sini untuk model inti AI yang kami gunakan yaitu OpenAI Whisper, varian base MAL untuk keseimbangan efisiensi dan akurasi. Nah, untuk manajemen datanya di sini kami menggunakan Pandas dan NumPy untuk manipulasi array dan struktur data tabular. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang ini seperti yang sebelumnya dijelaskan tentang alur kerja sistem, di mana dia akan di mana user akan memasukkan teks melalui mikrofon, kemudian diproses oleh SLT juga, mode NLP, dan nanti dia akan memasuki satu kondisi di mana sudah berhasil atau belum, apakah sudah terinten, jika belum dia akan kembali lagi atau ditolak, dan dia berhasil, dia akan masuki ke sistem akan eksekusi seperti alur kerja sebelumnya. Nah, pada gambar bisa dilihat pada gambar di atas, dia akan prosesnya kurang lebih seperti itu. Kemudian target yang diharapkan dari kami untuk proses ini, yakni tentang akurasi transkripsi, kemudian juga otomatisasi cerdasnya, dan laporan komprehensif, dan yang terakhir yakni aplikasi web interaktif, di mana akurasi transkripsi semoga sistem SPP-nya dapat membaca secara akurat vokal, kemudian untuk NLP terintegrasi secara akurat menerjemahkan konteks menjadi sebuah aksi fiksi. Kemudian untuk laporannya sudah sebuah dokumentasi lengkap hasil eksperimen, evaluasi, dan analisa. Kemudian yang terakhir yakni tentang web interaktif jalan. Kurang lebihnya itu saja, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.